Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kalsum, NIM 602201010059. Terima kasih kepada Bapak Dr. Irjus Indrawan SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Falsafah Ilmu Pendidikan Islam yang telah mempercayai saya untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Esensi Peserta Didik dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islam. Peserta didik adalah subjek pendidikan karena merekalah yang belajar, memiliki tujuan dan pewaris masa depan. Secara konsepsional dan operasional, perhatian pendidikan di berbagai negara di dunia ini lebih dipusatkan kepada pengembangan sumber daya manusia atau SDM secara holistik. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia bukan saja bertindak sebagai pemimpin atau khalifah dalam seluruh proses. Peserta didik secara formal adalah orang yang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Berbicara tentang peserta didik, dengan berpijak pada paradigma belajar sepanjang masa, maka istilah yang tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik dan bukan anak didik. Peserta didik cakupannya lebih luas, yang tidak hanya melibatkan anak-anak tetapi juga pada orang-orang dewasa. Sementara istilah anak didik hanya khusus bagi individu yang berusia kanak-kanak. Penyebutan peserta didik ini juga mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya di sekolah. Sifat-sifat yang harus dimiliki peserta didik sejalan dengan tujuan pendidikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belajar termasuk ibadah. Dengan dasar pemikiran ini, maka seorang murid yang baik adalah murid yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, seorang murid harus berjiwa bersih, terhindar dari budi pekerti yang hina dan sifat-sifat tercela lainnya. Kedua, seorang murid yang baik harus menjauhkan diri dari persoalan duniawi. Ketiga, seorang murid yang baik hendaknya bersikap rendah hati atau tawadhu. Keempat, khusus terhadap murid yang baru, hendaknya jangan mempelajari ilmu-ilmu yang saling berlawanan. Kelima, seorang murid yang baik hendaknya mendahulukan pelajaran yang wajib. Keenam, seorang murid yang baik hendaknya mempelajari ilmu secara bertahap. Ketujuh, seorang murid hendaknya tidak mempelajari satu disiplin ilmu sebelum menguasai disiplin ilmu sebelumnya. Kedelapan, seorang murid hendaknya juga mengenal nilai setiap ilmu yang dipelajari. Esensi peserta didik. Perspektif falsafah pendidikan Islam. Dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, semua makhluk pada dasarnya adalah peserta didik. Sebab dalam Islam, sebagai murabbi, muallim atau muadzib, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya adalah pendidik bagi seluruh makhluk ciptaannya. Pada hakikatnya, semua manusia adalah makhluk yang senantiasa berada dalam proses perkembangan menuju kesempurnaan atau suatu tingkatan yang dipandang sempurna, dan proses itu langsung sepanjang hayat. Dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, pada hakikatnya semua manusia adalah peserta didik. Semua manusia adalah makhluk yang senantiasa berada dalam proses perkembangan menuju sempurna. Adapun esensi manusia itu adalah sebagai makhluk ciptaan Allah, dia bukanlah makhluk yang ada dan berintensi dengan sendirinya. Dengan demikian, peserta didik itu adalah individu yang membutuhkan bantuan agar mereka dapat mengenal Allah yang menciptakan mereka, sehingga mereka dalam setiap aktivitasnya senantiasa selalu berada di jalan Allah yang diridhoi.